Nah, jadi ada beberapa operation control system yang merupakan kontrol antara power plant dengan SAGS seperti itu ya, atau dengan well seperti itu. Yang pertama itu well flow control. Oh, kita lihat di sini tadi ada F flow control valve. Flow control valve ini bisa dioperasikan dari DCS secara remote seperti itu. Kemudian fungsinya buat apa? Jadi ini memudahkan untuk si operator apabila adanya ram up atau ram down beban ya. Intinya kalau kebutuhan di power plant kebutuhan akan steam bertambah, artinya operator bisa lebih mudah mengoperasikan dari DCS dengan menggunakan motorized. Jadi kita nggak perlu lagi ke lapangan memutar seperti itu. Di beberapa lapangan ada semua branch line yang tadi dipasang motorized. Ada juga yang dipasang beberapa seperti itu. Itu berdasarkan bagaimana desainnya si power plant dan juga itu ke cost juga ya larinya ya, ke cost juga. Kalau semua pakai motorized tentu harganya lebih mahal seperti itu ya. Cuman yang mana yang dipilih untuk motorized seperti itu. Jadi biasanya dia dipilih untuk steam yang untuk well yang lebih besar sehingga ketika kita mau ram up ram down megawatt kita lebih mudah mengontrol itu. Steam sudah ready kita kontrol seperti itu. Kalau kita memilih well yang lebih kapasitasnya lebih kecil, artinya kalau kita mau turun beban misalnya, artinya kita harus punya effort lagi untuk manual ke lapangan menutup si FCP seperti itu. Makanya kita pilih yang lebih besar kapasitasnya seperti itu ya. Kemudian ada separator level control. Jadi di sini di separator ini ada parameter yang harus dikontrol oleh operator yaitu levelnya. Sebenarnya kita sudah diberikan fasilitas supaya dia mengontrol secara otomatis, yaitu dengan level control valve di sini. Di mana level control valve ini akan menerima sinyal dari level transmitter. In case kalau levelnya naik atau tinggi, dia akan secara otomatis membuang ke atmospheric tank atau ke luar seperti itu. Kenapa si separator ini harus dijaga levelnya? Karena balik lagi, yang kita butuhkan adalah steam. Dari separator ini yang kita butuhkan adalah steamnya seperti itu. Kalau levelnya semakin tinggi, kemungkinan bisa terjadi carry over atau terbawanya liquid ke scrubber seperti itu. Artinya ini levelnya harus dijaga. Kemudian kita juga tidak tahu bagaimana sih transient, seberapa transient si kondisi dari reservoir itu. Bisa jadi kadang-kadang dia akan mendischarge liquid yang lebih banyak seperti itu. Jadi bisa jadi kita itu di luar kontrol dari kita sebagai operator gitu. Jadi kita diberikan fasilitas kalau levelnya tinggi dia sudah langsung discharge sendiri seperti itu. Dengan tentu memberikan alarm ke DCS atau ke operator, memberikan announcer, pemberitahuan alarm ke operator. Kemudian ada main pressure control. Jadi yang dimaksud dengan main pressure control ini adalah pressure utama yang di sini ada saya singkat MSP, main steam pressure. Ini adalah keluaran dari si separator. Pressure dari steam atau uap keluaran dari separator yang akan dibaca oleh power plant sebagai pressure utama seperti itu. Di mana MSP ini sangat diperlukan untuk pengoperasian si turbin berdasarkan mode. Nanti akan kita bahas modenya seperti apa di sini sudah ada di bawah. Jadi load control di turbin biasanya ada dua, itu megawatt control dan inlet pressure control. Kalau dia megawatt control, kita dengan memasukkan require megawatt ke turbin, dia akan secara otomatis memberikan sinyal untuk menggerakkan si motorized valve di sini. Artinya saya
butuh megawatt nambah, artinya saya butuh flow yang lebih besar. Dia akan mengirimkan sinyal untuk membuka si motor valve di sini. Itu yang disebut dengan megawatt control. Kemudian ada juga inlet pressure control. Jadi dia akan dikontrol berdasarkan inlet pressure. Jadi pressure di inlet akan dibaca dan dia akan diberikan suatu set point di mana di sini akan lebih besar daripada di sini, sebesar misalnya 0,5 bar gitu. Jadi dia akan menjaga pressure di line dan pressure di inlet turbin, dia akan menjaga delta pressure-nya atau differential pressure-nya sebanyak 0,5 bar. Jadi bisa terjaga pressure yang dibutuhkan oleh si turbin seperti itu. Itu kalau inlet pressure control. Kemudian MSP ini juga merupakan pressure yang harus untuk safety ya, untuk safety. Jadi kalau in case pressure di sini terlalu besar, dia akan otomatis dibuang ke valve yang ada di venting system di sini. Jadi dia akan memberikan sinyal perintah ke valve yang ini untuk membuka dan membuang steam yang tidak diperlukan. Seperti itu. Kemudian di sini ada scrubber level control. Jadi yang ini adalah scrubber. Kita akan mengontrol si levelnya. Kenapa levelnya harus dikontrol atau dimonitor di sini? Karena ini adalah kondisi terakhir sistem yang akan masuk ke steam turbine. Artinya dia harus benar-benar kering di sini. Kalau dia ada level yang sudah ditentukan, misalnya sudah masih normal seperti itu, artinya oke, level masih terjaga. Tetapi ketika dia sudah menyentuh level high, sudah memberikan alarm high, si turbin akan trip atau turbinnya akan mati seperti itu. Untuk menjaga adanya liquid carry over ke turbin seperti ya. Emang kenapa harus kita jaga tidak ada liquid ke turbin? Jadi mungkin ini salah satu bedanya geothermal steam turbine dengan di PLTU atau PLTGU ya. Di mana dia akan day to day akan bermain dengan saturated steam seperti itu ya. Di mana kalau saturated steam ini sangat mudah terbentuk kondensasi seperti itu ya. Jadi di sini di scrubber ini adalah kondisi terakhir, dikondisikan steam tersebut sebelum masuk ke power plant. Dan ini sangat penting untuk dimonitor bahwa kalau dia level high akan mengetripkan si power plant. Jadi di sini ada valve yang akan membuang secara otomatis kalau levelnya tinggi. Pada set point tertentu dia akan membuang liquid yang ada di sini.